Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam kepada Ibu Lili selaku dosen mata kuliah Tata Kelola Ilmu Pemerintahan. Jadi, saya sebagai moderator sekaligus anggota dari kelompok 5A ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang perdagangan internasional, dengan anggota kelompok sebagai berikut. Saya Dea Adilia bersama Faliza Inesia, Aisyah Caya Anggita, dan Aisyah Maharani. Selanjutnya, kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang pengertian perdagangan internasional, kedua, peran dan tujuan perdagangan internasional, ketiga, ekspor dan impor, empat, peran teknologi dalam perdagangan internasional, dan yang kelima adalah perjanjian perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional akan dijelaskan kepada Rani. Kepada Aisyah Maharani, saya persilahkan. Pengertian perdagangan internasional, perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual, yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar, demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Peran dan tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan efisiensi sumber daya. Yang kedua, dengan perdagangan internasional, negara dapat mengakses berbagai macam barang dan jasa yang mungkin tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Yang ketiga, stabilitas harga. Dengan akses ke pasar internasional, negara dapat menstabilkan harga barang dan jasa yang mungkin memfluktuasi secara signifikan di pasar domestik akibat perubahan musiman atau bencana alam. Dan yang terakhir, hubungan diplomatik. Perdagangan internasional juga berfungsi sebagai alat diplomasi ekonomi, memperkuat hubungan antar negara dan meningkatkan kerjasama internasional. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan perdagangan internasional, ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain untuk dijual. Ini adalah sumber pendapatan yang penting bagi negara karena menghasilkan devisa dan memperkuat posisi ekonomi negara tersebut di pasar global. Ada beberapa faktor yang mendorong suatu negara untuk mengekspor barang, seperti yang pertama keunggulan komparatif, lalu diversifikasi pasar, yang ketiga peningkatan produksi, dan yang keempat manfaat skala ekonomi. Lalu di sini kegiatan perdagangan internasional impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain untuk digunakan di dalam negeri. Alasan terjadinya impor yaitu yang pertama, beberapa barang tidak tersedia di dalam negeri sehingga harus impor.
Lalu, negara mengimpor barang yang memiliki kualitas lebih baik atau teknologi lebih canggih dari luar negeri. Dan yang ketiga adalah karena produk tertentu mungkin lebih murah untuk dibeli dari negara lain dibandingkan dengan memproduksi sendiri. Terima kasih. Dea, suaranya di mute itu. Terima kasih kepada Pak Liza yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya, saya persilakan kepada Aisyah Cahya Anggita untuk menjelaskan materi tentang peran teknologi dalam perdagangan internasional. Baik, selanjutnya ada peran teknologi dalam perdagangan internasional. Terciptanya e-commerce dan marketplace global. Perkembangan e-commerce telah memungkinkan perusahaan, terutama UKM atau usaha kecil dan menengah, untuk mengakses pasar internasional dengan lebih mudah. Pembayaran internasional dan fintech. Kemajuan dalam teknologi finansial atau fintech telah membuat pembayaran internasional lebih mudah, cepat, dan aman. Teknologi komunikasi termasuk email, video conferencing, dan platform kolaborasi seperti Slack dan Microsoft Teams dan mengubah cara perusahaan berkomunikasi dan bekerja sama lintas batas. Perjanjian perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional: 1. Meningkatkan perdagangan antar negara. 2. Meningkatkan akses pasar bagi produk dan jasa. 3. Menciptakan lapangan kerja. 4. Meningkatkan daya saing ekonomi. 5. Mempromosikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Terima kasih. Terima kasih kepada Aisyah Cahya Anggita. Oke, selanjutnya adalah materi tentang contoh perjanjian internasional yang akan saya jelaskan. Contoh perjanjian perdagangan internasional yang terkenal antara lain. Yang pertama adalah perjanjian perdagangan bebas ASEAN atau yang dikenal dengan AFTA. Yang kedua adalah General Management on Tariff and Trade atau yang biasa dikenal GATT. Yang ketiga adalah World Trade Organization atau WTO. Yang keempat, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, yaitu CPTPP. Dan yang terakhir adalah Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Baik, itulah materi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa membuat pelajaran dan pembelajaran bagi yang mendengarkan dan kita semua. Selanjutnya, masuklah kita ke sesi tanya jawab. Pada sesi ini, kami dari kelompok 5 akan memberikan pertanyaan kepada para audiens. Nah, kepada audiens yang dapat menjawab, kami mohon untuk memberikan reaksi berupa angkat tangan. Pertanyaan pertama. Siap-siap ya para audiens. Pertanyaan pertama, yaitu kenapa sebuah negara harus melakukan perdagangan internasional? Oke, baik, kepada Oktaria, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab mengapa sebuah negara harus melakukan perdagangan internasional. Sebuah negara harus melakukan perdagangan internasional karena itu adalah bagian dari kebebasan dan kemerdekaan negara. Dalam hukum internasional, negara memiliki hak untuk memilih bentuk negaranya sendiri dan melakukan hubungan dengan negara lain. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk meningkatkan kekayaan, meningkatkan standar hidup, dan meningkatkan kemampuan ekonomi. Bagaimana? Apakah cukup jawaban dari saya? Wah, cukup sekali, Tata. Terima kasih banyak, Tata.
Nah, pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab oleh Tata, yaitu kenapa negara harus melakukan perdagangan internasional. Nah, pertanyaan kedua ini cukup berkelanjutan, yaitu pertanyaannya, apa yang terjadi ketika sebuah negara tidak melakukan perdagangan internasional? Apakah ada dampak negatif? Boleh dijelaskan. Kepada Dwi Oriza Nadia dipersilahkan. Oke, izin menjawab ya, Dea. Ketergantungan pada produksi dalam negeri. Yang pertama, jika sebuah negara tidak melakukan perdagangan internasional, maka dampak negatif yang dapat terjadi yaitu ketergantungan pada produksi dalam negeri. Negara tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Negara tidak dapat mengakses teknologi dan sumber daya yang lebih baik dari luar negeri, sehingga kemampuan produksi dan inovasi dapat terhambat. Yang ketiga, masyarakat tidak dapat memilih produk yang lebih baik dan lebih murah dari luar negeri, sehingga pilihan produk dapat terbatas. Lalu yang terakhir, negara tidak dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dengan mengakses pasar global dan sumber daya yang lebih baik, sehingga kemampuan ekonomi dapat terhambat. Terima kasih jawabannya kepada Dwi Oriza Nadia telah memberikan jawaban. Oke, karena hari juga sudah menunjukkan pukul yang sudah malam, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 5A dan para audiens. Semoga dalam presentasi kali ini kita dapat mendapatkan sebuah manfaatnya, dan maaf apabila dalam penyampaian materi dan sebagai moderator saya banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.